Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Dosa Kekal, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 3 ayat 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang beriman yang percaya akan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Hari ini, orang-orang Farisi menyebut Yesus adalah Beelzebul, penghulu setan, dan karena itulah ia sanggup mengusir setan. Pernyataan ini bukan saja merendahkan derajat Yesus sebagai utusan Allah, melainkan juga menegaskan bahwa Yesus bukanlah Allah. Ia adalah penghulu setan. Begitu pendapat musuh-musuh Yesus, yaitu orang Farisi. Lalu Tuhan Yesus mencoba menjelaskan duduk perkaranya. Hal seperti itu adalah hal yang sangat naif. Dan tuduhan mereka bahwa Yesus adalah Beelzebul adalah kejahatan iman yang serius. Ini bentuk penolakan kepadanya sebagai anak Allah yang berkuasa dan melepaskan kita dari segala godaan setan. Dalam dirinya ada Roh Kudus, bukan roh jahat. Ia adalah Allah, bukan penguasa kegelapan. Menolak Roh Kudus berarti menolak keselamatan yang berasal dari Allah sendiri. Saudara-saudari terkasih, dosa kekal adalah kata lain dari dosa menolak keselamatan yang dibawa oleh Yesus sendiri. Yesus adalah anak Allah dan bertindak dengan kuasa Roh Kudus, bukan atas nama penghulu setan. Kalau orang tidak bisa menerima keselamatan itu, maka dia melakukan dosa kekal yang tidak dapat diampuni. Mengapa tidak dapat diampuni? Bukankah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengampuni siapa saja yang berdosa kepada kita? Mengampuni bukan hanya 70 kali 7 kali, melainkan mendoakan mereka agar tidak memusuhi kita terus-menerus. Tuhan itu Maha Rahim. Ia adalah kasih dan tidak menghendaki seorang pun sesat atau hilang. Ia mencarinya dan betapa bahagianya ketika ia mendapatkannya kembali. Yang menjadi masalah adalah sikap penolakan terhadap Allah yang Maha Rahim itu sendiri. Anak yang hilang diterima oleh Bapa dan disambut dengan sukacita karena bertobat dan merindukan hidup bahagia bersamanya. Tapi bagaimana dengan yang tidak mau bertobat dan menolak kerahiman Allah? Saudara-saudari terkasih, kita adalah orang-orang beriman
yang berusaha untuk menata hidupnya atas dasar sabda Tuhan. Itu sesuatu yang baik dan sudah pada rel yang benar. Namun, kita ini adalah manusia yang dipenuhi dengan kelemahan dan kekurangan. Kita sesungguhnya sangat membutuhkan Allah selalu hadir dalam kehidupan kita, agar Allah dapat membentuk kita menjadi serupa dengan dirinya. Sadar atau tidak, yang terjadi justru kita mengandalkan kemampuan diri kita masing-masing. Kita bekerja dan bekerja, berikhtiar dan berencana untuk mencapai suatu tujuan dalam hidup kita. Bagaimanapun caranya, kita harus berhasil dan sukses. Disinilah masalah mulai muncul. Kita tidak peduli lagi pada cara kita mencapai tujuan dan meraih sukses tersebut. Kita di bawah sadar mengatakan bahwa Allah tidak melihat apa yang sedang aku kerjakan. Atau kita berkata, sekali-kali tidak apalah berguru pada dukun dan orang pintar, supaya rezekiku bertambah. Aku percaya bukan seperti ini saudara-saudaraku yang saat ini sedang mendengarkan aku. Namun, sekiranya memang begitu kelakuanmu, sudah segera jangan diteruskan. Mengapa? Karena kita sedang membelakangi Allah dan melupakan perannya dalam hidup kita. Allah tidak suka pada orang-orang yang bermain-main dengan imannya. Saudara-saudari terkasih, ada seorang agamawan yang berkata, malaikat itu tidak pernah salah, setan selalu salah, tetapi manusia bisa salah dan bisa benar. Tapi saya mau katakan kepadamu bahwa Tuhan yang menjadikan mereka pasti tidak mungkin salah, sebab Dia adalah sumber kebenaran. Maka Tuhan memanggil kita untuk mewarisi apa yang tidak diberikannya kepada malaikat dan kepada setan. Apa itu? Kita ini diciptakan serupa dengan gambar Allah. Maka dari itu kita harus menjadi seperti Dia. Artinya apa? Kita harus menolak setan, mengusirnya, dan jangan sekali-kali berkompromi dengan setan. Itulah sebabnya Yesus mengusir setan agar tidak menguasai jiwa manusia. Sungguh kejam jika ada manusia yang menyebutkan Yesus adalah penghulu setan. Dalam Yesus ada Roh Kudus dan bukan roh jahat. Penolakan terhadap Yesus dan menghujat Roh Kudus yang sanggup menyucikan orang dari kesalahan dan kesesatan merupakan tindakan fatal, menolak keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Apakah aku dalam hidupku menempatkan Allah sebagai juru selamatku? Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur mempunyai Allah Maha Rahim seperti-Mu. Tuhan Yesus mengajar kami untuk hanya mengabdi kepadamu,
tidak berkompromi dengan kuasa setan. Dialah Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.